Alhamdulillah wa kafa. Asa itu kayu pendek. Nah, Nabi di akhir hayat yang ketiga khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat. Kayu pendek. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan mengomentari ceramah dari Ustadz Wahabi, Ustadz Salafi Wahabi, itu yang mempermasalahkan antara balok dengan tongkat, di mana di saat berkhutbah itu di mana-mana, dan ini sejak zaman Rasulullah itu sudah ada, itu menggunakan tongkat. Namun di sini oleh Wahabi digunakan tongkat, yang dipergunakan ini dipermasalahkan. Ya seperti itulah Wahabi sahabat. Wahabi mempermasalahkan yang seharusnya tidak jadi masalah, tidak sepantasnya dipermasalahkan. Apa kekurangan referensi, apa memang bodoh memang, sehingga hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan jadi masalah. Kemudian, apakah tongkat ini masuk bid'ah? Tongkat ini masuk agama atau masuk duniawi? Menurut saya tongkat itu kan masalah dunia, bukan masalah akhirat. Jadi menurut Wahabi sendiri, yang masalah dunia itu tidak termasuk agama. Nah, kalau sudah tidak termasuk agama berarti kan bukan bid'ah. Kalau bukan bid'ah, kenapa dipermasalahkan? Itu kan Wahabi. Di sini yang dipermasalahkan oleh Abu Naufal ini ya, antara tongkat dan balok, hingga saking dianya itu tidak suka apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar kelompoknya, sehingga dia akalnya menjadi buntu, akalnya menjadi tak sehat, sehingga tidak bisa membedakan antara balok dengan tongkat. Tongkat ada dua, seperti ini gambarnya. Nah ini ya, tongkat yang seperti ini, tongkat yang digunakan oleh khotib dalam khutbah Jumat atau khutbah hari raya. Nah ini tongkat secara umum yang digunakan untuk berjalan, baik bagi orang yang sudah terganggu penglihatannya ataupun orang yang sudah sepuh ya, menggunakan tongkat. Sekarang balok. Nah ini balok ya, kita tahu ini kan balok itu seperti ini, artinya kayu mentah, belum diproses jadi apa-apa. Ini setelah dipotong-potong baru seperti ini namanya balok ya. Jadi kalau sudah tidak bisa membedakan antara tongkat dan balok, berarti akalnya sudah konslet, akalnya sudah bermasalah. Saking tidak sukanya, tidak welcome dengan apa amalia-amalia yang dilakukan oleh di luar kelompoknya atau orang-orang NU ya. Jadi bisa membedakan antara kayu balok dengan tongkat. Konslet sudah senewan. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak videonya. Alhamdulillah wa kafa. Asa itu kayu pendek. Nah, Nabi di akhir hayat yang ketiga khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat. Kayu pendek. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok. Bukan tongkat. Sepakat seluruh mazhab itu tidak dianjurkan. Yang terjadi khilaf di antara ulama tentang tongkat bagi seorang khatib adalah asa. Asa adalah kayu pendek yang di antara hikmahnya bersenderan di atasnya agar enggak mudah jatuh. Itu namanya asa. Kalau udah panjang, itu namanya balok.
yang memakainya Paulus. Jadi seperti itulah Wahabi. Apa yang tidak sesuai dengan, bukan dengan ajaran Nabi, dengan ajarannya, tidak mengikuti kelompoknya, kelompok Salafi Wahabi yang semuanya pada sedeng itu sudah membabi buta, mempermasalahkan tongkat dengan balok ya. Sehingga tidak bisa membedakan antara tongkat dan balok. Seperti yang saya tampilkan tadi, gambar balok dengan gambar tongkat itu sudah beda. Kalau balok itu kayu yang masih mentah, masih belum diproses, baru setelah dipotong kemudian disikar katanya Jawanya, itu baru berbentuk seperti itu balok. Kalau tongkat itu sudah diproses ya, baik tongkat yang khotib atau tongkat yang digunakan oleh orang-orang sepuh. Jadi saking bencinya kepada orang-orang yang tidak mengikuti ajarannya, sehingga apa saja yang dilakukan itu salah. Dan ini masih dibela oleh kelompok-kelompoknya, oleh jemaahnya, masih dibela, bahkan membabi buta lah membelanya. Sudah nyata-nyata salah, berbohong, masih saja dibela itu ya. Ya mungkin karena sudah, kata Maduranya, tepak bi gulana itu ya, tepapak ketemu sama-sama sesama gilanya, sama-sama senewennya, sama-sama konsletnya. Jadi pantaslah kalau saling membela itu ya. Kemudian saya akan tampilkan sebuah hadis tentang bagaimana Rasulullah itu ketika berkhutbah menggunakan tongkat, atau baik dalam hadis atau penjelasannya ulama 4 mazhab. Ini tadi dikatakan sepakat 4 mazhab tidak dianjurkan. Ini selain dia itu senewan juga berbohongnya. 4 mazhab sepakat katanya tidak menganjurkan. Mari kita perhatikan ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullah taala, balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba i'tabada ala asa. Telah sampai kepada kita bahwasanya Rasulullah itu ketika beliau berkhutbah, beliau itu berpegangan terhadap tongkat. Waqad qila khataba mu'tamidan ala unzatin, ya berpegang teguh terhadap tongkat, ala qausin, dan terhadap panah. Kadang Nabi itu berpegang panah. Wa kullu dzalika i'timadan, dan semuanya itu digunakan untuk berpegangan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Akhbarana Rabi qala akhbarana Syafi'i, dari Imam Rabi ini menceritakan kepada saya siapa Imam Syafi'i. Qala akhbarana Ibrahim an Lais an Atha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba ya'tamidu ala unzatihi i'timadan. Ketika Rasulullah berkhutbah, beliau itu berpegangan terhadap tongkatnya. Ini dalam kitab Sunan Abu Dawud an Syu'aib bin Zuraik At-Taifi qala syahidna fiha al-jum'ata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menghadiri Jum'ah bersama Rasulullah. Faqama mutawakki'an, kemudian beliau berdiri dengan pegangan ala aso au usin. Beliau itu berdiri berpegangan terhadap tongkat atau panah. Kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 180, fa idza faragal muadzinu qama muqbilan 'alan nas yuwajhihi la yaltafitu yaminan wala shimalan wa yastagilu bihi bi qa'imi sayf au unzatin wal minbari kaila la yab'asu bihima au yud'ahdahuma 'alal akhar. Seorang muadzin sudah selesai adzan, maka dirilah imam dengan menghadap kepada manusia, menghadap dengan wajahnya, tidak menoleh ke kiri ataupun ke kanan, dan dia harus menyibukkan diri untuk tangannya itu memegang, ketika berdiri memegang pedang atau tongkat atau panah ya. Satunya memegang pada mimbar supaya tangannya tidak gerayangan kemana-mana. Ini wa yud'aidahuma 'alal akhar, dan satunya meletakkan pada yang lain. Artinya mungkin yang tangan yang kanan itu memegang tongkat, yang kiri ke mimbar, seperti itu. Dari kitab Subulus Salam juz 2 halaman 59. Ini sama yang kitab Ihya ya, sama
Fa idza faragal muadzinu qama muqbilan 'ala an-nasi biwajhihi la yaltafitu yaminan wala shimalan wa yushkiru bi yadayhi biqa'imi sayf awil unzati wal mimbari la yab'asa bihima aw yud'a ihdahuma 'alal akhar. Ya, sama. Artinya ketika muadzin selesai maka imam berdiri menghadapkan wajahnya ke ke jemaahnya, tidak menoleh ke kiri ataupun ke kanan, dia menyibukkan tangannya memegang tongkat atau pedang dan juga memegang mimbar supaya kailayab asabihima, supaya tangannya tidak kemana-mana itu. Atau salah satunya memegang pada yang lainnya, artinya tangannya kalau tidak memegang tongkat maka tangannya itu berpegangan kiri dan kanan. Apa yang dikatakan oleh hadis Abu Naufal itu ya tidak benar ya. Antara tongkat, dia tidak bisa membedakan antara tongkat dengan balok. Kita lihat sendiri tongkat kayak apa, balok kayak apa. Mari kita lihat sekali lagi antara tongkat dan balok. Ini balok ya, seperti ini balok. Nah, kayu masih mentah, tidak diproses seperti tongkat ini balok. Dan kalau tongkat nah inilah tongkat. Ya seperti itulah orang-orang Wahabi. Nah, kalau tidak suka pada sesuatu atau pada suatu kelompok, ya, dia membabi buta mengkritiknya sampai dia tidak bisa melihat itu benar atau tidak. Dan juga tongkat ini saya bertanyakan kepada orang-orang Wahabi, tongkat ini masuk amduniyawiyah apa diniyah? Ya. Silakan dijawab. Ya. Kalau duniyawiyah kenapa dipermasalahkan? Tadi juga ustadznya itu mengatakan tidak dianjurkan oleh imam madhab itu berbohong. Itu sudah saya katakan, sudah saya jelaskan apa yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Pemirsa dari TV yang dirahmati oleh Allah, demikian tanggapan saya kepada ustadz-ustadz Wahabi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan saudara-saudara kita Salafi Wahabi sedikit demi sedikit oleh Allah disadarkan, diwaraskan pikirannya, dikembalikan pada yang normal, dan beliau itu ustadz-ustadznya, jemaahnya, pendukungnya kembali oleh Allah dikembalikan kepada jalan yang benar, itu Shiratal Mustaqim, jalan ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.